memang dulu pas lagi tenar-tenarnya baperin cewek Jepang tuh, sampai Kensuke yang baru datang ke Jepang pasti pengen kamera langsung bikin video baperin cewek Jepang. Ayo dong collab sama Jerome gini. Kalian jangan nyuruh ke New Japan ya. New Japan pasti bilang iya ya. Suka duka nikah sama orang Jepang. Nah, kalau ini bisa lah. Ya, aku aja ya. Aku aja nggak pernah bahas itu di channelku. Aku nggak pernah cerita suka duka. Kita tipis-tipisnya aja ya. Iya. Intinya aja gitu, Bang. Ininya gini ya. Kita balik lagi ke ke rezeki kita masing-masing ya. Banyak orang yang nikah dengan orang Jepang tersiksa banyak. Pasti tahu sih kan? Aku hindarin itu, Bang, makanya. Nah, banyak orang yang nikah sama orang Jepang tersiksa ada. Orang yang beruntung ada. Jadi kita nggak bisa pukul rata orang Jepang itu. Kita nikah sama dia itu tersiksa baik. Tapi kebanyakan orang dengarnya itu tersiksa. Iya, bener itu, Bang, bener. Makanya jadi suka dukanya itu kalau pengalaman pribadi aku ya, yang istriku yang sekarang alhamdulillah banget, beruntung sekali dapat istri kayak seperti dia. Jadi suka dukanya itu sukanya lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Karena apa? Karena menikah dengan orang Jepang itu kita tidak boleh gerasak gerusuk. Maksudnya lu baru kenal sehari, 2 hari, seminggu langsung nikah. Jangan. Itu kita harus teliti dulu. Jangan kalian langsung asal bungkus ya. Memang slogan gua itu bungkus ya. Tapi jangan langsung ngebungkus. Aku tuh deketin istriku tuh hampir 5 tahun, bro. Jadi berarti pas waktu Kensu itu, Bang? Iya, itu pun pacarannya jarak jauh. Wah, ternyata perjuangan. Aku kan pernah cerita mungkin di video yang kemarin atau kapan itu. Mengenal seseorang gadis itu. Pilihlah tempat kalian mengenal sosok seorang gadis. Lah. Misal kalau kalian mengenal gadis di lingkungan masjid atau tempat pengajian, insya Allah istri kalian bakalan baik memahami kalian karena dia udah paham Islam. Kalau kalian mengenal gadis di lokasi seperti bar, tempat-tempat gitulah ya, otomatis mau nggak mau bukan saya soalin ya, tapi kan kebanyakan kita hanya nafsu ya. Jadi kalau ketemu di bar, otomatis mau nggak mau orang harus minum kan. Karena di sana kan minuman semua di sana. Iya, benar. Jadi posisi lu mabuk, ceweknya mabuk, lu mabuk, mungkin dalam kondisi tidak sadar katakan cinta kan. Ya, begitulah. Jadi terus-menerusnya lu akan terikat dengan cewek ini. Mau nggak mau, apalagi Jepang kan bebas kan. Lo mau tinggal bareng, siapa yang mau masalahin sini? Tapi itu akan terus berlanjut sampai kapan lu akan melakukan hal seperti itu kan? Iya. Dan suatu saat pasti ada rasa titik jenuh dan ingin mengakhiri dengan cara mau nggak mau harus nikah atau enggak tinggalkan wanita ini kan? Tapi karena selama beberapa tahun lu selalu hidup bareng, tidur bareng, jadi mau nggak mau, karena udah timbul rasa cinta, mau lu tinggalin saya, mau nggak mau harus lu nikahin kan? Bener juga. Jadi ya nikah, posisi lu kenal di bar ya. Di bar. Misal nanti kalau udah nikah, kebiasaan lu minum, lu suka minum, istri lu suka minum. Nanti kalau pas lagi jalan-jalan, ayo kita ke bar, udah hal biasa, udah taruh bir di kulkas di rumah, padahal muslim, kulkas kita isinya bir banyak, udah biasa lah seperti itu. Makanya itu aku bilang, carilah
pasangan itu kok tempatnya Dari ya. tempatnya, dari ibanya menilai dari lingkungannya dulu gitu bang. Jangan seperti buanglah sampah pada tempatnya lah gitu. Temukanlah kekasih itu pada tempatnya lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi Siap. alhamdulillah istriku dulu enggak aku ini kamu cuma di channel ini aja aku kasih tahu, aku enggak kenal istriku di tempat-tempat seperti itu, alhamdulillah. Nanti lu tahu di channel gua nanti kalau Siap bang, siap, ditunggu. Terus suka duganya sama dia itu memang kalau dari hal budaya memang mungkin Taufik sama aku kan sebelum ke Jepang udah belajar budaya Jepang kan. Ya benar. Jadi kita tidak shock culture ya. So maksud gua kalau kita sudah tahu budaya Jepang dan punya istri orang Jepang, kita sudah terbiasa. Para orang yang tidak tahu budaya Jepang tiba-tiba kenal sama orang Jepang dan menikah, aduh tersiksa dah itu di Jepang. Ya itu yang seperti itu bang, maksudnya aku kayak sedikit ngindarin cewek Jepang kan seperti itu bang. Dari cerita-cerita, masalah dari ya teman, dari senpai seperti itu kan, aduh kok berat banget gitu loh. Aku nikah sama istriku tuh perjalanannya 4 tahunan. Itu selama 4 tahunan itu aku benar-benar musyawarah dengan bapakku, kakakku, semua. Tapi pertama kali banyak ngomong sama orang tua itu ngizinin nggak bang? Kalau orang tuaku pribadi sih sama nikah sama siapa enggak apa-apa, yang penting seiman katanya. Itu aja kuncinya. Dan aku sampaikan ke istriku, orang muslim tuh ya, secintamu sebesar gunung, sedalam samudra cinta lu, kalau lu tidak seiman lu enggak bakalan bisa nikah gitu kan. Aku ngomong ke istriku dulu gitu. Itu aku ngomongnya kan sebelum aku katakan ayo nikah sama aku, belum. Aku cuman kasih tahu orang muslim itu kalau tidak seiman, gimana pun cintanya dia bakalan gak bisa nikah. Mungkin kata-kataku seperti itu yang bikin dia terus terpikirkan. Bertahun-tahun udah pikir itu, dia nggak suruh ayo dong masuk Islam nikah sama gua, enggak. Berarti intinya dia dapat hidayah sendiri gitu bang, nggak dari paksaan. Kita kasih tahu, kalau nggak seiman tidak bisa nikah. Udah cukup itu aja aku ngomong. Nanti dia berpikir kok gitu sih. Nah nanti dia belajar nyari tahu sendiri. Oh iya, akhirnya kita tunggu hatinya mau masuk Islam tuh tanpa paksaan. Kalau lu mau nikah sama orang Islam harus seiman. Berarti dia mikir gua harus muslim dong. Kalau gua udah jelas kimate lu nih, aku nggak bakalan ninggalin agama kan, terserah lu, gue bilang gitu. Dan akhirnya bertahun-tahun dia pelajari, setelah matang baru dia bilang oke, katanya. Jangan lu bilang ayo bisa nikah tapi kan lu agama lu beda, tinggal coret di KTP, saya tulis Islam, udah langsung nikah. Nanti lu kalau udah nikah hancur lu. Rata-rata ada kan yang seperti itu bang, yang ibaratnya yang penting diislamin dulu, ntar belajar sambil berjalan gitu. Ya itu kalau kuat ya itu jawabannya itu kalau kuat. Ya berarti itu ilmunya abang harus ditiru kalau mau nikah sama orang Jepang. Harus ibaratnya kita pendekan dulu dari bener, judul video abang itu, dekatin dulu orang tuaku baru aku gitu kan. Harus diikuti dulu dia, kita lihat dulu, kita baca dulu dia ini bisa nggak jadi calon istri, jadi istri kita. Mungkin dalam hal materi uang ada, dalam hal perhatian baik, memang orang Jepang baik, tapi kita lihat agama, dia mampu nggak nerima agama kita. Jadi kita ajarkan. Kalau lu memang niat sama cewek Jepang nih, lu ajarkan, lu perlihatkan tentang Islam. Kalau dia risih, dia agak gimana, wah, berarti kita jangan. belum nikah aja dia sudah seperti ini, apalagi gue nikah, langsung hapus dari daftar, buang langsung. Cari yang lain, masih banyak. Cari yang lain. Tapi kalau lu terus, nanti kita ajar pas dia silahkan, kalau lu mampu kuat. Kalau aku sih pelajari dulu lah. Prinsipnya abang istimewa itu. Ya, bagus. Kalau nggak begitu bahaya
Soalnya prinsip orang kita kan nikah itu cuma satu kali, Bang. Iya, soalnya ini bakalan seumur hidup sampai Iya. mati lu begitu. Tapi kalau lu hobi nikah, bebas sih kalau lu suka nikah. Ya, intinya kan apa, Bang? Itu yang bidadari yang akan mendampingi kita di kelak nanti kan. Jadi Iya, harus mencari yang terbaik gitu kan. Iya, tahu nggak dulu? Istriku pernah bilang, orang Islam tuh boleh nikah banyak, katanya kan. Iya, orang Jepang ayo kaget lihat orang nikah banyak kan. Di Jepang mana ada orang beristri dua? Wih, hancur. Jangan kan beristri 2, anak 3 aja udah susah, Bang. Makanya begini, jadi orang yang begitu tuh lain. Memang itu nabiku dulu seperti itu karena ada alasan yang benar-benar masuk akal sehingga dia beristri banyak. Tapi orang-orang menyalahgunakan dengan yang gini-ginilah aku bilang. Tapi aku orangnya satu ya satu bilang. Iya, benar. Ya aku memang kalau sampai hidup semati ya. Aku sampai berpikir begini, seandainya kita sudah ajar Islam dan dia membantah, ya nanti itu kita bicarakan lagi ya. Kita itu umaku ikuka, ikanaika, nanti kita pikirkan. Mana kita naik. Dosa yang paling apa kita bilang, perceraian itu ialah hal yang paling tidak diinginkan kan. Tapi kalau sudah masalah agama, ceraikan istri kau atau suami kau bila dia tidak mau menjalankan agama ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, sebelum kau menceraikan dia, kau pelajari dulu sebelum nikah, lihat dulu gimana orangnya gitu, biar tidak terjadi perceraian. Lihat dulu bibit dan bobotnya. Iya, cek dulu, jangan sembarangan bungkus. Oh, yang penting aku bisa ke Jepang, yang penting aku bisa dapat visa kerja ke Jepang. Nah, rata-rata itu kan, Bang. Rata-rata yang nikah kan karena visa doang. Ntar Ya, setelah itu ya nggak tahu lah gitu kan. jadi babu dia di Jepang. Iya, kan yang penting udah dapat visa dulu gitu. Banyak yang berpikiran kayak gitu, Bang. Banyak. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya dia dijadiin babu di sini. Anda kasih tahu, mungkin Taufik juga tahu, kepala keluarga di Jepang itu perempuan. Iya, Jangan bener. perempuan. Bener, jangan macem-macem. Apa-apa itu di Jepang perempuan. Iya. Tapi tergantung dari suaminya ya, tergantung dari cara suami menjelaskan ke istri. Itu makanya aku bilang sebelum aku nikah sama istriku, katanya kalau nikah sama orang Jepang yang jadi kepala keluarga tuh istri ya. Tahu jawabannya? Beda orang, beda cara pikir. Alhamdulillah aku mikir kayak gitu kan. Dan ternyata aku bilang ke dia, tahu nggak orang Islam atau di Indonesia ada Islam, pimpinan itu, kepala keluarga itu seorang lelaki, itu tidak bisa ditawar, gue bilang. Oh, dia bilang, oh ya. Kalau kamu sanggup, oke, kita bungkus, nikah. Kalau enggak, pikirkan lagi. Dan alhamdulillah dia buktikan omongannya setelah menikah. Memang aku sama istriku balance, seimbang. Tidak ada yang lebih atas, tidak ada yang lebih bawah. Kita itu sama-sama jalan dari sejalan lah gitu. Dan banyak yang bilang, oh kalau nikah sama orang Jepang uang kita ke istri katanya. Kan yang paling itu ngindarin kan semuanya itu, Bang. Maksudnya gini, orang laki-laki kalau nikah sama cewek Jepang yang megang semua kan istri. Ntar kalau kayak anak SD gitu loh, Bang, dikasih uang saku tiap hari, dikasih uang saku. Kalau masalah itu menurutku itu tergantung omongan dari awal, Bang. Temanku juga ada yang mengalami seperti itu, ada juga yang omongan dari awal, jadi pegangnya uang dari awal duluan gitu loh, Bang. Kalau si istrinya itu ibaratnya ngikut aja gitu, ada seperti itu. Itu kita balik lagi, itu zore-zore, beda orang beda cara lagi. Benar. Makanya kita ambil cara Islam ya.
itu tulang punggung keluarga. Jadi bahagiakanlah istri lu segimanapun caranya, lu bahagiakan istri lu. Jadi berapapun uang yang lu kasih ke istri lu, harta materi, itu semata-mata karena kamu cinta dengan istri kamu. Tapi istri juga harus ngerti, jangan mentang-mentang posisi begitu dia cuma suruh suaminya kerja dan ambil terus uangnya seperti itu. Jangan seperti itu. Memang aku di sini, walaupun aku dapat uang dari YouTube, dari kerja, itu semata-mata aku lakukan untuk keluarga ya, untuk istri dan untuk aku ya. Kita itu terbuka orangnya, kita itu jujur, kita itu uang gue segini, gaji gue segini, istri pun seperti itu, istriku pun jujur, gajiku segini. Ini uang, kamu mau masukin di tabunganmu boleh, mau di tabunganku juga boleh, tidak ada masalah. Aku jujur ngomong seperti itu dan aku pegang uangku, aku pegang sendiri, tahu enggak? Dia pegang uangnya sendiri, aku pakai uangnya boleh, dia pakai uangku boleh. Nggak ada itu mas, lu gini apa? Buktinya, alhamdulillah, beliin gitar, beliin monitor, beliin semua, alhamdulillah ya Allah, bersyukur banget. Berarti ibaratnya abang tergolong orang yang beruntung nikah sama cewek Jepang. Ya. Cewek Jepangnya itu apa ya? Sama yang dipikirkan abang itu, sama persis. Alhamdulillah dapat yang itu. Makanya tadi aku bilang sebelum nikah ajar dulu, kasih tahu dulu. Jangan kau dulukan rasa cinta lu, nafsu lu ketimbang nanti lu kelak bakalan hancur. Kasih tahu dulu, ajar dulu. Kalau dia sudah oke, ya udah nikah. Jangan lu nanti kita nanti sambil jalan gitu. Susah ditentangnya nanti kita. Berat banget nikah sama orang Jepang. Berat. Ini pun ya, walaupun istriku nurut seperti gini, tapi ya namanya nikah, ada saja hal-hal yang kadang kita tidak sependapat, kadang kita begini. Ya, itu kan hal seperti itu, rumah tangga kan biasa. Ya, hal biasa kan. Jangankan sama orang Jepang, sesama orang Muslim, sesama orang Indonesia pun banyak yang berantem. Begitulah. Panjang sekali aku ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Kalau ngebahas tentang cara kerja di Kaisa itu dalam itu. Penuh penyiksaan dulu waktu Kensus itu. Brengsek emang. Kasih kata-kata motivasi untuk Jisuse 321 dan 322 yang Supatsu kurang sebentar lagi di cancel. Nih bang, pesan-pesan buat apa ya? Ya Kohei Tachi kalau mau nikah sama orang Jepang dan tentang kehidupan Jepang.